Hai hai hai, selamat datang di Puan Conversation, ngobrol seru bareng Puan seputar karir, mental health, dan self-improvement. Selamat mendengarkan ya. Oke, di masa pandemi ini banyak orang yang beranggapan bahwa semakin bagus apabila banyak menyelesaikan pekerjaan dari biasanya, karena memiliki waktu yang lebih banyak pula. Belum lagi ada pendapat yang bilang bahwa kesuksesan akan datang pada mereka yang bekerja keras, sehingga semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, hal itu bisa menjadi pertanda toxic hustle culture loh, Puan. Nah, episode kedua Puan Conversation ini kita bakal ngobrol sama tim leader community development Puan Bisa loh, yaitu Karani tentang toxic hustle culture. Kamu kerja apa dikerjain nih? Oke, aku mau sapa dulu nih. Halo Karani, gimana nih kabarnya Kak? Halo Kak April. Yang jelas aku seneng banget ya, karena kita bakal ngomongin banyak soal kondisi yang lagi terjadi dari dulu sampai sekarang, nggak berubah-berubah. Jadi aku excited banget untuk mengupas mungkin bareng Kak April lebih lanjut soal isu ini. Gitu Kak April. Kak April gimana Oke, kabarnya? oke, Sylvia, wah kabar aku baik banget ya Kak Rani. Nah, aku tadi udah nyinggung nih Kak Rani, nyinggung dikit tentang toxic hustle culture. Nah, menurut Kak Rani sendiri, pengertian toxic hustle culture itu apa sih Kak? Oke. Dari pengertiannya sendiri, mungkin ini kita bisa tarik bahwa toxic hustle culture ini adalah kembar tiga gitu, triplet dari istilah-istilah yang mirip kayak gitu. Misalkan toxic productivity, workaholic. Nah, bagian satu lagi untuk melengkapi si triplet ini adalah toxic hustle culture. Jadi mereka merupakan tiga istilah yang sama dengan tiga kondisi yang sama. Di mana kondisi ini menjelaskan seolah-olah kita tuh harus terus-terusan bekerja, nggak berhenti-berhenti gitu. Yang namanya makan, mandi, itu secondary lah gitu. Itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin belakangan lah, padahal seharusnya kegiatan primer gitu ya, mesti kita lakuin tiap hari duluan sebelum melakukan kerjaan yang lain. Nah, biasanya ini juga bisa langsung dicontohkan dengan teman-teman kita yang biasanya sharing gitu di sosial media. Misalkan lagi foto nih, dia foto depan laptop gitu, atau kerjaan dia di Word dia gitu. Terus captionnya gini, captionnya biasanya putih gitu, biar kelihatan depan laptopnya. Sehari cuma tidur 3 jam nih gitu. Aduh, capek Astaga, banget iya nih, I need, bener. ya kan, aduh, I need Iya, bener coffee banget. gitu-gitu kan. Nah, atau misalkan ada teman-teman kita yang ngeliat schedule kita gitu ya, aduh produktif banget bun gitu. Misalkan kita dari jam 8 sampai jam 11 meeting klien, 11 sampai 12 ngapain, nggak ada tuh yang namanya lunch break, nggak ada tuh yang namanya power nap, nggak ada. Nah, cuman ini disclaimer dikit, jangan sampai ini disandingkan dengan kata-kata, oh berarti kalau kayak gitu produktif buruk dong kak. Berarti kalau kayak gitu produktif itu sesuatu yang membuat image kita tuh sok sibuk lah, sok banyak pekerjaan lah gitu-gitu. Beda, beda jauh gitu. Karena kalau misalkan kita tarik kembali definisi dari produktif sendiri, ini kita ambil dari KBBI aja deh biar enak. KBBI itu bilang kalau produktif itu adalah keadaan yang mendatangkan hasil dan memberikan manfaat. Nah, coba itu kita telaah deh. Dari kata-kata yang udah dipaparkan sama KBBI, apakah ada kata yang menjerumuskan kita pada, iya kalau produktif itu artinya bekerja selama lebih dari 20 jam per minggu gitu, di luar working hour orang-orang biasa gitu. Dan cuman tidur 3 jam per hari itu bisa dikatakan produktif. Ya ada kan gitu. Nah, dari definisi itu aja udah dapat disimpulkan mungkin sing penting kalau bahasa Jawanya gitu. Sing penting, yang penting tuh kita menghasilkan sesuatu gitu. Nah, yang buruk dari sini adalah pemakaian kata toksik yang dimana kondisinya itu menghasilkan sesuatu ini nggak pernah cukup dan nggak pernah memenuhi. Seolah-olah tuh yang namanya produktif, yang namanya menghasilkan sesuatu, itu nggak ada yang namanya parameter memuaskannya. Nggak ada parameter yang membuat kita untuk mengapresiasi apa yang telah kita kerjakan sampai saat ini. Itu mungkin gambaran dan definisi dari toxic hustle culture dari aku, Kak April.
Oke, jadi yang aku tangkep nih, toxic hustle culture ini tuh kayak bisa aja kayak kita bilang orang yang gila kerja gitu ya, atau lebih tepatnya kayak workaholic gitu Betul, ya. Oke, betul. oke. Jadi menurut Karani nih, apa sih akar penyebab terjadinya toxic hustle culture ini? Dan kenapa baru-baru ini kayak toxic hustle culture tuh sering menjadi topik pembicaraan gitu dan kayak wow booming banget nih kayak gitu. Oke, Kenapa sih oke. Karani? Sip, sip. Aku setuju banget nih, betul tadi pas Kak April juga nge-highlight, ini merupakan topik yang booming gitu. Karena seperti yang aku jelaskan di awal perkenalanku tadi ya, ini merupakan kondisi yang cycling, nggak akan berakhir di situ-situ aja, karena manusia juga melakukannya itu-itu aja gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini mungkin bisa masuk tadi ke pertanyaannya Kak April ya. Akar penyebab, apa yang menyebabkan adanya dan berlangsungnya toxic hustle culture sampai saat ini? Penyebab utamanya sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari lingkaran terluar ya, kalau misalkan kita gambar diagram gitu ya, ada yang namanya lingkungan yang terus berubah dan demand-nya semakin tinggi. Karena sistem inilah yang kemudian membuat lapangan pekerjaan itu semakin menipis dan semakin banyak demand-nya. Gampang gini, kalau misalkan kita lihat di LinkedIn, kalau misalkan kita lihat di Instagram yang mungkin memberikan informasi berupa job hunting gitu ya, lowongan-lowongan kerja gitu. Kan pasti banyak tuh requirements-nya gitu ya, kecuali kalau misalkan komunitas tuh mungkin berbeda gitu. Tapi kalau misalkan udah perusahaan-perusahaan yang besar namanya, perusahaan-perusahaan unicorn misalkan seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, itu kan pasti memerlukan beberapa requirement yang diperlukan untuk SDM-SDM-nya biar bisa kerja di sana. Nah, kondisi ini yang semakin banyak nih requirement-nya semakin spesifik gitu ya, yang menciptakan adanya gap talent gitu. Jadi adanya kondisi yang tidak align atau kondisi yang tidak setara antara kualitas SDM yang ada dengan apa yang diinginkan nih sama perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi gitu. Nah, berarti kan di sini ada kondisi lapangan pekerjaan yang nggak sesuai. Gitu. Nah, inilah yang kemudian kita biasanya nih, kita para milenial sadar. Dan dari kondisi kita sadari itu, kita tadi, kata Kapril, kita berlomba-lomba biar nggak tertinggal. Kita berlomba-lomba biar kita mengembang skill ini, itu, A, B, C gitu. Biar mereka CV-nya bagus, biar mereka LinkedIn-nya bagus, biar mereka portofolio lengkap, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjerumuskan mereka ke kondisi yang namanya fear of missing out. Mereka takut banget nih kalau misalkan ada skill baru yang muncul. Mungkin misalkan kayak NFT gitu, kayak Bang Gozali kemarin gitu ya. Mereka pasti bakal banyak nih setelah ini nih. Aku yakin bakal banyak banget pemuda-pemuda yang kemudian menggunakan teknik NFT ini untuk sebagai lapangan pekerjaan pasti gitu. Karena mereka fear kalau misalkan mereka tidak mengembang skill tersebut, mereka akan terus berada di kondisi gap talent tadi. Gitu. Nah inilah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya menurut aku transparan dan gak ada inilah yang kemudian meneruskan rantai yang ada. Rantai di mana ya kalau misalkan harus hustle ya hustle sampai to the point of kita nggak makan dulu nggak apa-apa deh gitu. Kalau makan ditunda sejam doang, 2 jam doang nggak apa-apa. Padahal udah sampai malam gitu belum makan-makan dari pagi. Nah itu selama rantai itu terus berjalan, ya itu kalau misalkan nanti di webinar-webinar gitu, apa sih yang menyebabkan toxic hustle culture? Pasti itu lagi tuh jawaban-jawabannya. Karena itulah yang sedang dikejar dan itulah yang sedang ditakutkan oleh para milenial sekarang. Kalau dari aku sih mungkin kayak gitu ya, Kak April. Oke, aku nangkep nih dari Karani. Berarti emang karena kita ngelihat lingkungan sekitar, jadi kita kayak terpacu untuk mengejar itu juga nih, Karani. Betul. Nah, dan emang lingkungan sekitar itu benar-benar berpengaruh gitu terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi kita emang harus benar-benar pinter banget cari lingkungan sekitar yang positif, yang nggak bikin kita kayak, aduh, pokoknya gue harus hustle gitu, kayak gitu. Nah, oke, menurut Karani sendiri, kenapa toxic hustle culture itu berdampak buruk bagi kita? Padahal ketika orang hustle atau bekerja keras, itu baik untuk perkembangan dirinya sendiri. Oke, sip. Tadi Kak April bertanya, kira-kira dari lingkungan atau dari kondisi yang ada. Nah, pengaruhnya apa aja nih? Gitu. Nah, mungkin aku bisa membagi ini menjadi 2 ya.
pengaruh dari toxic hustle culture atau pengaruh dari kita terlalu overwork itu ada dua aspek gitu. Ada dua pengaruh. Pertama dari segi psikologis, yang kedua adalah dari segi fisik. Nah, coba kita mulai dari psikologis dulu karena itu yang biasa kita rasakan setiap hari gitu ketika kita ketika kita merasakan FOMO, fear of missing out ini sampai to the point of workaholic gitu. Kalau misalkan secara psikologis kita selalu berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu belum cukup, belum maksimal nih, atau bahkan yang paling ekstrimnya, kayaknya hari ini kerjaan gue belum banyak deh, kayak gue cari kerjaan lagi gitu, atau sampai nanya-nanya gitu, ada yang bisa kerjain lagi nggak? Padahal dia sudah berhari-hari yang namanya nggak tidur dengan tenang, dia sudah berhari-hari yang namanya nggak makan dengan teratur, atau mungkin sampai kebersihannya, sanitary-nya itu juga udah nggak bisa dipertanyakan lagi, saking segitunya. Nah, inilah yang nanti, pikiran-pikiran seperti ini nanti bakal ngaruh ke insomnia, jadi pola tidurnya tuh nggak jelas gitu, mau tidur jam berapa, bangun jam berapa, nanti bangun-bangun malah, gue bangunnya kesiangan, ketinggalan lagi nih, ya kan? Cycle lagi gitu, mulai cycle baru lagi tuh. Terus mental ini yang bakal kemudian juga membuat para orang yang workaholic mudah banget yang namanya lelah, burnout mungkin gampangnya gitu. Terus juga kemudian karena yang kita pikirin ya dari otak kita tuh udah kebanyakan banget. Dan kebanyakan itu isinya adalah pikiran-pikiran yang sangat-sangat negatif dan malah ngedorong kita untuk melakukan sesuatu yang udah di luar ambang batas kita gitu. Terus dan dari sini mungkin berpengaruh baru ke pengaruh kedua, yakni pengaruh fisik. Aku mungkin di sini akan membacakan ya atau storytelling dikit lah gitu, apa yang udah aku baca dari yang dipaparkan sama orang-orang Kementerian Kesehatan. Kalau misalkan masyarakat nih, khususnya masyarakat Indonesia yang udah overwork banget, yang udah pokoknya matanya udah kebanyakan dipakai depan laptop lah, terus jantungnya udah kebanyakan dipakai buat mikirin yang macem-macem lah gitu, karena segala sesuatu yang dari kepala kita kan pasti akan ngaruh ke seluruh anggota tubuh kita ya gitu. Dan ini akan ngaruh ke banyak banget penyakit yang nggak lagi asing, misalkan stroke, gagal jantung, gagal pernapasan, meningitis nih kalau misalkan teman-teman tahu, asma, TBC, gagal ginjal. Nah, sekarang aku tanya balik coba ke Kak April. Mendengar kata-kata ini, mendengar jenis-jenis penyakit ini, gitu, yang dibayangkan sama Kak April itu apa? Ketika kita overwork nih, kita hustle, terus tiba-tiba jadinya penyakit. Menurut Kak April gimana, Kak? Ini sesuatu yang udah berlebihan atau gimana? Jujur itu berlebihan banget sih Kak, kayak takut ya Allah cuma gara-gara kita menambah jam kerja kayak nanti kayak gitu, bilang nanti aja makannya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ya Allah takut banget ya, ternyata banyak banget penyakitnya yang disebabin karena kita menunda-nunda makan lah ataupun menunda-nunda tidur kayak gitu. Bener. Lumayan takut juga Kak. Nah, ya kan, kita ngebayangin kalau misalnya kita kerja mungkin biasanya demi duit selain skill lah gitu, itu kan top 2 priority gitu. Selain duit dan skill, ketika kita hustle dan hanya berakhir pada membayar asuransi kesehatan kita, ngebayar BPJS kita, itu kan sayang gitu ya. Bahkan nih, kalau misalkan kakak tahu, di Jepang itu udah ada istilah bagi para pekerjanya yang udah pada fase ini, bahkan sampai meninggal karena overwork, itu ada namanya karoshi gitu. Jadi ini merupakan kondisi yang dimana mereka tuh harusnya kerja hanya 9 to 5, tapi mereka seringnya lembur, kemudian work life balance yang tidak balance, gak ada balance-nya gitu, meskipun juga work life balance, dengan pulangnya itu mabok lah, bangunnya pagi lagi lah, kerja lagi lah, dapat kerjaan tambahan lah, terus juga kemudian duitnya nggak seberapa gitu, bahkan ada beberapa yang nggak UMR gitu. Itu hanya berakhir pada mereka nanti di kuburan mereka sendiri. Jadi jatuhnya nih ya, ironisnya adalah uang yang mereka pegang selama ini, uang yang mereka hasilin selama ini nanti hanya dikasihnya nanti ya buat
ya asuransi mereka gitu ketika mereka sudah tidak ada lagi. Jadi kan sangat disayangkan ya ketika kita hasil untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, biar kita nggak tertinggal lah secara finansial dan lain sebagainya, tapi ini hanya akan beralih ke penyakit-penyakit gitu yang kita nggak sadar dan kita nggak mau dari awal gitu. Nah, ini aku ada fakta menarik nih, Kak April. Jadi terkait produktivitas dari masyarakat yang sebenarnya kalau misalkan kita bandingin sama orang yang kerjanya lebih dari 9 to 5 sama orang yang kerja 9 to 5 tapi dengan kuantitas yang berkurang, itu sebenarnya lebih produktif. Kak April, kamu pernah denger gak? Aduh, aku jujur baru dengar kali ini sih, Kak. Itu gimana sih? Oke, jadi gini. Aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Nah, ini jadinya yang fear of missing out. Jadi aku jadi ngulik-ngulik ini tuh. Aku baca sebuah artikel dan aku juga nonton ada dokumenter. Ini bisa banget dinonton di YouTube ya, teman-teman semua. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa negara, tapi yang sering di-mention kalau aku baca dan dengar adalah di negara New Zealand dan negara Finlandia. Mereka ini penelitinya melalui perusahaan-perusahaan yang ada itu pengen tes ombak. Tes ombaknya apa? Tes ombaknya adalah mereka pengen coba. Mereka itu kan kerjanya itu kan kalau dihitung hari produktif ya, kan 5 hari per 7 hari ya, 5 per 7 gitu. Nah, mereka coba pekerja-pekerja dan perusahaan-perusahaan yang hanya mengimplementasikan 4 hari dari 7 hari, itu pekerja lebih produktif gak? Itu mereka test track beberapa waktu lah gitu. Aku nggak konsen sih berapa waktu lebih spesifiknya. Nah, ketika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di negara-negara itu yang masih memberlakukan hari kerja 5 hari dalam seminggu, ternyata Kak April yang lebih produktif itu adalah orang-orang yang bekerjanya itu 4 hari dalam seminggu. Jadi apa yang mereka hasilkan, yang mereka berusaha untuk dijadikan goal per kuartal itu jauh lebih overachieve, bahkan bukan hanya achieve, tapi overachieve dibandingkan perusahaan-perusahaan yang waktu kerjanya itu masih 5 hari seminggu. Gitu. Dan itu sebuah penelitian yang luar biasa sih. Dan ternyata ini yang dijadikan patokan juga bagi, aku lupa nama lembaganya apa, ini bisa dicek di YouTube juga, atau cari aja keywordnya di Google gitu, happiest countries of the world, negara-negara yang paling bahagia di dunia gitu. Itu luar biasa banget. Jadi ketika mereka hanya diberikan waktu 4 hari, dan 3 harinya itu libur, mereka ternyata jauh lebih produktif dan jauh lebih semangat untuk bekerja. Jadi mereka bekerjanya nggak hanya untuk finansial, tapi juga untuk melengkapi value perusahaannya dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan hal yang luar biasa sih, penemuan yang keren sih menurut aku. Kayak gitu, Kak April. Jadi agak kemana-mana ya, cuman nih, emang aku bilang tadi, bicara soal toxic hustle culture memang harus kemana-mana dan karena menarik banget gitu. Gitu, Kak April. Oke, aku tertarik banget sih sama penemuannya Karani tadi yang bilang tentang yang 4 hari kerja sama 5 hari kerja itu. Dan menurutku yang 4 hari kerja itu kenapa lebih produktif ya, karena mereka imbang gitu loh, rekreasi dan kerja mereka. Jadi kayak mereka bisa overachieve karena mereka sarana rekreasinya terpenuhi kayak gitu. Jadi kayak benar. Menurutku iya kayak gitu. Jadi bener banget sih tadi, pantes orang-orang yang kerja 4 hari itu kayak overachieve gitu. Jadi kayak tadi juga di awal Karani juga bilang kayak segala sesuatu tuh, aku nangkepnya ya, segala sesuatu yang berlebihan tuh emang gak baik gitu loh. Dan dampak buruknya gak main-main, kayak tadi yang kesehatan itu ternyata banyak banget penyakitnya gara-gara kita sering kayak menunda-nunda makan, menunda-nunda tidur kayak gitu. Jadi kayak lebih ke kondisi tubuh itu kayak melemah seiring berjalannya waktu kayak gitu ya. Benar. Kak. Betul banget. Yang lagi terkenal apa ya? Ya aku nggak begitu nonton drakor, tapi nggak apa. Coba aku sebutin Goblin, misalkan Goblin gitu. Kita lagi nonton Goblin, tapi kita belum nyelesain si Reply 1998. Nah, udah denger cuplikan dari part 2 kan? Jangan lupa dengerin fullnya ya.